Ya, kita akan melanjutkan ke fase 1.3, di mana di fase 1.3 ini kita melakukan konfigurasi untuk master data. Oke, kita langsung saja masuk ke 1.3.1, di mana kita mau mendefinisikan akun untuk retain earnings, begitu ya. Di menu ini, Customizing Implementation Guide, kita masuk ke modul Financial Accounting. Dari situ masuk ke General Ledger Accounting. Lalu kita masuk ke Master Data. Dari Master Data masuk ke GL Accounts. Lalu kita masuk ke Preparations. Lalu kita pilih yang Define Retain Earnings Account. Oke, ditanya mau chart of accounts yang mana, tentu kita masukkan yang General Ledger punya masing-masing ya. Nah, di layar ini, Configuration Accounting Maintain Automatic Post Accounts, kita perlu memasukkan beberapa data. Yang pertama, di sini, di Profit and Loss Statement, kita isi RA, retain earnings gitu ya, lalu account-nya adalah 330.000. Oke, 330.000. Kalau sudah, kita langsung klik save aja di kanan bawah dan pastikan dikirim. Account not created in chart of account GLZZ. Mengapakah ini? Oke. Ditekan enter dulu. Di layar ini tekan enter, lalu kita klik save. Oke, sudah berhasil ya. Jadi jangan lupa ketika mengisi ini account jangan langsung ditekan save, tapi tekan enter dulu sampai ada layar warnanya ini, RA-nya warna abu ya. Oke, kalau sudah dan sudah disimpan, kita bisa exit. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau buat balance sheet General Ledger Accounts. Oke. Di sini kita masuk ke sedikit penjelasan bahwa kita di sini adalah mau buat General Ledger yang terdiri dari seluruh transaksi finansial dalam bisnis, begitu ya. Di step 122 sebelumnya kita sudah taruh ada fixed asset, ada liquid asset, dan material accounts kalau masih ingat. Nah, tapi silakan dicek lagi saja. Nah, bagaimana kita mengkonfigurasinya? Oke, kita masuk ke financial accounting di sini, lalu kita pilih yang general ledger accounting, lalu pilih master data, pilih GL accounts, lalu pilih yang GL accounts creation and processing. Oke. Lalu dari sini kita pilih create general ledger accounts with reference. Oke, kita execute. Oke, di sini kita harus mengisi company code. Oke, company code yaitu US, lalu sesuai identifier masing-masing. Lalu reference company code-nya yang US00. Oke, lalu tekan enter. Lalu kita klik save. Oke, data save di sini ya, information berarti sudah oke. Kita klik continue. Nah, di layar ini, di layar overview ini, kita highlight yang ini, yang line yang baru kita buat tadi. Oke, kita highlight begitu. Ya, sampai ada highlightnya. Nah, setelah kita highlight, kita pilih details, klik details. Ada di bawah sini nih, ya, choose detail, kelihatan ya di kiri bawah nih, ada tanda loop, ada tanda centang gitu, betul. Nah, kita klik tombol itu. Nah, lalu kita muncul ke layar ini, create general ledger accounts with reference accounts. Nah, di sini kita klik yang accounts from reference. Di sini accounts from reference kita klik. Nah, ketika muncul window ini kita harus isi mana yang menjadi reference kita mau pindahkan semua, betul ya. Jadi ini di sini dari 100.000
sampai 999,999. Nah, kalau sudah kita klik copy, nah, langsung muncul semua nih di sini kan. Oke. Dari sini kita ada di layar create general ledger accounts with reference accounts. Kita cari ke bawah, oke. Oke, terus ke bawah. Kita mau cari, ada yang belum terisi, kalau sudah semua ya. Kita cari 800-100, apakah ada? Oke. 800-100, oke. Cek access cost. Oke ya, lalu 800-200. Internal order settlement, oke. 800-300. Production, oke. 800-400 dicek. EAM cost allocation, lalu 800-500 EAM settlement, lalu 800-600 CS settlement, lalu 800-700 service labor, lalu 800-800 CS labor assessment, customer service labor assessment. Oke, lalu kalau sudah di sini kita klik, kita ke bawah. Oke, saya mau scroll down. Oke. Nah, di sini kita pilih select all icons ya. Di sini select all ya, kita klik sampai jadi ke highlight semuanya layarnya ya. Oke, nah setelah itu kita klik yang GL accounts nih di kanan atas nih, agak apa di atas ya, create GL accounts. Oke, nah kalau layarmu resolusinya nggak besar, mungkin kamu harus klik more dulu gitu baru muncul di sini. Tapi ini kebetulan cukup besar, cukup lebar layarnya, jadi udah ada muncul di sini ya GL accounts. Oke, saya akan select. Oke, tunggu waktunya. Oke, semua lihat, pastikan hijau-hijau semua nih, data save, dan seterusnya gitu ya. Oke, ini langsung saja kita lihat, nggak ada yang error, nggak ada warning, semua oke hijau. Oke, kita klik continue. Nah, di sini udah kembali ke layar ini. Jangan lupa di tahap ini adalah kita klik save di kanan bawah ini ya. Save, data save. Oke, berarti sudah oke. Kalau itu kita bisa exit. Oke, yang berikutnya kita akan membuat standar hierarki. Oke, standar hierarki untuk global bike tentunya. Oke, di sini kita cukup agak panjang juga, jadi pelan-pelan, sabar dan perlu ketelitian, jangan sampai salah ya di bagian ini. Oke, kita masuk ke menu controlling ya, masuk ke menu controlling, lalu kita pilih cost center accounting. Oke, nah ini cost center accounting, lalu kita pilih master data, lalu kita pilih cost centers, lalu kita pilih define cost centers groups, define cost center groups yang ini ya, define cost center groups. Oke, kita execute. Nah, kalau muncul di sini kita double kliknya jangan salah, kita double klik yang change cost center group. Oke. Ya, double kliknya yang change cost center group. Oke, nah ini saya udah otomatis langsung dimasukkan punya saya, jadi sudah oke. Langsung saja saya tekan enter, masuk ke sini. Oke. Oke, kita sudah masuk di change standard hierarchy cost center group structure screen di sini ya. Oke.
Oke, kita masukkan di Yap. Kita di sini kita isi ZZ gitu ya, ZZ. Oke, untuk panduan kamu bisa lihat di di downloads ITHB-ICID itu bagian CRC ada file Excel di bagian fase ini. Prinsipnya simple sebenarnya. Kita masukkan semua data yang ada di sini nih, semua data yang ada di sini ke dalam SAP tadi. Strukturnya seperti ini, bahwa di NAZZ ini ya, di NAZZ nanti di bawahnya kita akan buat N10, N20, N30, N40 dan N50. Lalu di bawah masing-masing ini ada N11, N12, begitu seterusnya. Nah, ini perlu teliti dan pelan-pelan saja kalian mengerjakannya. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian kasus para mahasiswa kurang teliti sehingga nggak sesuai seperti ini. Nah, kalau itu terjadi, tidak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Cukup kalian buat yang baru dan kalian ingat, ini kode-kodenya beda nggak masalah, tapi kalian harus ingat. Jadi ada baiknya kalau kalian pas salah, oke, kalian tinggalkan saja, kalian buat lagi yang baru, lalu kalian tulis di sini ganti. Yang tadi ini misalnya NA Executive Peter Weiss ini mau di sininya namanya kodenya apa. Nah, itu kalian harus ganti, taruh aja di file Excel ini supaya kalian punya pegangan kalau nanti data tersebut dibutuhkan. Begitu ya. Oke, kita kembali ke layar SAP kita. Oke, yang pertama tadi kita akan memasukkan ini ya, NAZZ-nya sudah. Kita di sini saya akan memasukkan ZZ GBI, ini kelebihan spasi nggak ya? GBI North America standar hierarki, nah gitu ya. Lalu saya tekan enter. Setelah tekan enter, saya klik save. Nah, the change has been saved. Artinya kita sudah punya yang paling atas nih. Nah, lalu berikutnya kita buat level-level di bawahnya. Oke. Nah, kalau cara saya buat, saya lebih suka membuat, kalau kalian ngikutin panduan ya, di panduan itu dia buat satu-satu. Maksudnya begini, satu-satu adalah dia akan buat begini loh. Dia akan diminta buat N10, lalu isi corporate, lalu N11, lalu isinya NAX, dan begitu seterusnya. Ya, itu boleh kalian lakukan. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka membuat yang ini dulu, grup name-nya dulu, lalu pelan-pelan ke bawah, dan begitu seterusnya. Bagi saya ini cara yang lebih mudah dan lebih lebih tidak mudah untuk melakukan kesalahan, begitu ya. Oke, jadi kalian bebas mau lakukan cara mana, tapi di sini saya akan buat sesuai dengan cara saya, begitu ya. Jadi di sini saya akan buat lower level, yaitu muncul N10ZZ. Nah, jadi oke, cara saya melakukannya, oke, saya kasih lihat juga ya cara saya melakukannya. Biar nggak salah. Nah, perhatikan di sini ketika saya mau buat yang ini, yang kolom C, D, E ini saya hide aja. Ini saya hide gitu loh. Tuh, jadi kan nggak mungkin salah nih ngisinya ya. Gitu ya. Oke, jadi saya buat N10ZZ, isinya apa? ZZ Corporate. Nah, lalu ketika klik oke, kan di sini kita mau buat di bawahnya NAZZ atau levelnya sama nih. Oke, jadi di sini ketika di sini kita klik yang same level. Nah, jadi di sini di same level kita buat N20ZZ. Lalu di sini ZZ
administration and financials ya, financials. Lalu klik lagi same level and 30 ZZ. Sekali lagi ini ZZ kode saya ya, jadi kamu sesuai dengan kode masing-masing loh. Jangan dengar saya langsung dibuat seperti yang saya, nanti malah jadi salah ya. Oke, lalu saya klik same level lagi and 40 ZZ. Ini N40 itu untuk operation. Oke, lalu yang terakhir same level and 50 ZZ. Ini ZZ information teknologi. Oke, setelah ini daripada datanya hilang, saya save dulu ya. Nah, the change have been saved. Nah, artinya kita sudah buat struktur yang ini nih ya. Struktur yang di paling kiri ini, N10, N20, dan seterusnya. Begitu ya. Semoga sampai sini kalian bisa ikuti ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan buat, nah ini kita unhide nih ya. Kita unhide lagi tadi. Nah, berarti saya akan buat yang group name ini nih. Oke, berarti ini saya akan hide aja dulu. Oke. Nah, jadi saya akan buat sekarang yang di bawah N10 ada 2 nih seperti ini gitu kan. Oke, jadi langsung dilanjutkan pelan-pelan seperti itu ya. Oke. Ya, saya akan buat. Nah, berarti ketika kita ada di N10ZZ ini, kita buat satu level di bawahnya. Jadi, kalau di sini adalah lower level. Kita klik yang lower level. Nah, apa di bawahnya tadi ada N11ZZ gitu ya. Lalu diisi ZZ executive board. Nah, lalu yang setara sama ini N12Z. Nah, di sini berarti jangan klik lower level tapi same level karena same level dengan N11ZZ ini. Jadi klik same level yaitu N12ZZ. Begitu seterusnya ya. Silakan kalian isi, saya akan mengerjakan ini. Kalian boleh ikuti. Same level. Human resources. Lalu same level lagi N23ZZ. Procurement. Oke, lalu masuk ke N30, berarti di sini lower level. Di sini ada, kita pilih N31ZZ, berarti ya ini adalah marketing. Lalu same level N32ZZ, di sini adalah sales. Lalu same level N33ZZ, ini adalah global sales. Oke, lalu kita masuk ke yang N40. Di sini berarti kita buat level di bawahnya, maka lower level. Ini N41ZZ, research and development ya, research and development. Lalu same level N42ZZ, berarti ya N42ZZ ini adalah production. Lalu same level N43ZZ, ZZ plant maintenance.
lalu N44ZZ, quality management ya, lalu N45ZZ. Sekali lagi ZZ ganti dengan service identifier dengan identifier masing-masing ya. Ini service management. Oke, di N50 nggak ada lower levelnya. Nah, kalau ini udah semua, jangan lupa di save dulu. Oke. Nah, baru berikutnya kita buat yang level di bawahnya lagi nih. Ya, ini kan level yang group name-nya udah. Kita akan buat level yang di bawahnya lagi. Nah, yaitu mulai dari cost center, nama, description, dan seterusnya. Nah, ini ada alangkah baiknya juga kalau yang nggak penting-penting ini di hide sama kalian. Tapi enggak lah ya, bisa kok kalian nggak harus gini. Nah, caranya kalau saya dikasih highlight gini, jadi nanti nggak salah gitu ya cara buatnya, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan cost center ini? Jadi bukan low level atau yang kayak tadi ya, tapi kita oke, saya akan geser dulu ini. Nah, di sini kita misalnya mulai dari yang N11 tadi ya. Saya scroll up. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa cara sih sebenarnya ya. Bisa kita di sini klik kanan gitu. Lalu di sini ada pilihan cost center, insert cost center gitu loh. Di sini. Kamu juga bisa langsung pakai tombol shortcut, pakai Shift F4, bisa juga klik cost center di sini gitu. Nah, kalau saya lebih senang pakai Shift F4 ya, lebih cepat kan. Dia pakai keyboard aja, nggak usah kemana-mana gitu. Nah, langsung muncul ini. Lalu diisi cost centernya namanya NAEX10, identifier masing-masing. Lalu valid from dari hari ini, tanggal hari ini masing-masing beda mungkin kejadiannya. Ya, ini saya tanggal 11 masih. Oh, tapi sebentar lagi tanggal 12 ya. Oke, saya isi aja di tanggal 12 September. Ininya dikosongin saja, nggak apa-apa. Jadi cukup ada 3 yang diisi ya. Saya akan cek lagi, benarkah? Oke, di sini hanya 3 saja. Lalu kita klik continue ya. Nah, di sini ada tanda bintang ini harus yang kita isi. Tentu apa yang kita isi ini semua ada di di Excel yang di standar hierarki. Ada 6 poin yang perlu kita isi. Pertama namanya adalah John Davis. Oke, sekali lagi hashtag diganti dengan kode masing-masing John Davis. Description kita minta isi dia sebagai eksekutif ya. Oke, lalu person responsible-nya dia sendiri John Davis, lalu cost center kategorinya administration, jadi kita isi W. Lalu bisnis areanya bikes ya, jadi ini BI. Lalu scroll down lagi, currency-nya adalah US dollar. Oke. Nah, kalau ini semua sudah beres, kita klik yang Control Tab di sini. Oke. Kalau ada warning seperti ini, nggak usah khawatir, ditekan Enter saja. Nah, di bagian kontrol ini, kita harus yang bagian komitmen update-nya ini di-select. Nah, begitu ya. Oke, kalau sudah, klik exit di kanan atas ini. Nah, muncul seperti ini. Begitu ya. Nah, kalau ragu atau apa, takut kenapa sistemnya, karena ini udah beres, saya suka langsung tekan save aja dulu.
Oke ya. Nah, ini terus begitu seterusnya untuk melakukan yang berikut-berikutnya. Oke, jadi kalau kembali ke Excel tadi, di bawah N11 ini ada dua ya, ada John Davis sama Peter Weiss. Oke, ya udah. Kita buat aja, saya klik di sini. Lalu Shift insert cost center Shift 4 ya. Jadi saya lebih suka pakai shortcut gitu ya. Oke, berarti di sini namanya NAEX 20. Oke. Lalu continue. Oke, namanya di sini Peter Weiss ya. Peter Weiss. Oke. Peter Weiss, description-nya FNA eksekutif. Lalu person responsible-nya si Peter Weiss-nya sendiri. Cost center kategorinya W, business area-nya bikes, currency-nya tentu US dollar. Lalu kita pilih yang control, kita tekan enter, komitmen update-nya kita deselect, lalu kita exit, dan langsung saja saya save. Oke, berarti sudah beres nih, yang N11ZZ sudah beres. Lalu kita akan lanjut ke yang N12ZZ, begitu ya. Jadi bertahap kita lakukan yang untuk N12ZZ, untuk yang internal service. Oke. Oke, kita selesaikan saja semua ya, biar nggak bolak-balik. Ya, sekarang di N12ZZ. Oke, di sini nggak namanya NAIS 10ZZ, NAIS 10ZZ, continue. Namanya internal service. Oke, lalu description-nya internal services. Person responsible-nya oke, cost center kategorinya H ini ya, jangan lupa diganti. Bisnis areanya BIZZ, currency-nya US dollar. Oke, lalu kontrol, komitmen update-nya di select. Oke, exit. Oke, N12 sudah beres. Kita akan bergerak ke yang berikutnya, yaitu masuk ke yang grup name-nya N200 ya. Oke, ini saya kolaps. Sekarang kita Oke. Sekarang kita yang di N21ZZ. Nah, di N21ZZ ini ada satu cost center. Oke, kita buat NAAD 10ZZ. Oke, continue. Namanya admin cost. Lalu description-nya administrative cost. Lalu person responsible-nya
administrative manager, cost center kategorinya W, bisnis areanya bike, currency-nya US dollar. Oke, lalu ke control, lalu pilih di select commitment update, lalu exit. Oke, yang N21 beres. Sekarang kita masuk ke yang N22. Nah, di N22 ini ada 3 ya. Nah, ini perlu hati-hati, jangan sampai salah. Ada 3 nih, di N22 ini ada 3. Yap. Oke, shift M4. Yang pertama NAHR Human Resource 10 ZZ. Oke, continue. Kita isi namanya namanya HR cost. Baru description-nya tadi human resource cost, person responsible-nya human resources manager, lalu cost center kategorinya yang ini W, betul, lalu bisnis areanya basic, currency-nya US dollar, lalu control, kita deselect, selesai, exit. Lalu untuk yang kedua NAHR 20 ZZ ya, 20 ZZ. Ketekan. Kita continue. Oke, kita isi namanya HR Trade Fair, description-nya human resources trade fair, people responsible-nya HR manager. Nah, di sini ganti cost center kategorinya R, bisnis areanya bicycle, lalu currency-nya US dollar. Lalu di sini commitment update-nya udah diselected ya. Oke. Lalu yang ketiga, yang NHR 30 ZZ berarti ya. NHR 30 ZZ, continue. Oke, kita isi namanya recruiting human resources recruiting, yang bertanggung jawab masih manajernya. Oke, cost center kategorinya R, bisnis areanya bicycle, currency-nya US dollar, lalu pastikan ini di deselect, commitment update-nya berarti sudah, exit. Nah, sudah selesai ya. Kita buat di sini ada 3. Jangan lupa di save. Urutannya jadi kayak kebalik, nggak masalah ya, nggak usah khawatir. Kita save. Pastikan the change have been saved. Oke, itu yang N22ZZ. Sekarang kita akan buat yang N23ZZ. Oke, nah ini cuma ada 1 aja, jadi agak tenang kita, nggak banyak. Di sini kita kasih nama NAPC 10ZZ. Oke, NAPC 10ZZ. Namanya adalah procurement cost. Description-nya NA procurement cost. Oke. Yang bertanggung jawab adalah procurement manager. Oke, cost center kategorinya jangan salah W. Lalu bisnis areanya bicycle, currency-nya US dollar, lalu pilih ke control.
komitmen update-nya di deselect ya. Lalu exit. Lalu jangan lupa di save. Dan selesailah untuk N20ZZ. Kita lanjut ke N30ZZ. Oke. Nah, di N31 baik N31, N32 dan N33 masing-masing ada satu cost center. Jadi oke, kita buat saja satu-satu ya dari N31ZZ. Ini kita kasih nama NAMK. Oke, NAMK. Namanya adalah marketing cost. Marketing cost. Description-nya NA marketing cost. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu adalah marketing manajernya. Nah, ini cost center-nya apa? Cost center kategorinya pilih V ya, V. Bisnis areanya masih sama, currency-nya masih sama. Lalu kita cek, pastikan komitmen update-nya tidak dipilih. Lalu exit. Oke, itu yang N31ZZ. Lalu untuk yang N32ZZ kita buat juga yang baru. Ini adalah NASA. Oke, NASA. NASA continue. Namanya adalah ya, kalau SA sudah tadi punya gambaran ya, yaitu adalah sales cost. Oke, yes. NA sales cost. People yang bertanggung jawab adalah tentu sales manager ya. Nah, kalian ketika melakukan ini, kalian seharusnya udah punya bayangan ya, bagaimana nanti kalau kalian punya perusahaan sendiri, bagaimana menyusun standar hierarki buat modul financial accounting. Itu kan enak kan? Oke, cost center kategorinya kita pilih S. Oh ya, dari tadi dikasih kode-kode aja. Nah, kalau bingung ya mau pilih apa atau S itu apa? Nah, ini kamu bisa klik di sini. Di sini macam-macam. Nah, jadi intinya ya sosial, sales, administration, ya. Oke, jadi jangan bingung kenapa kok ini S gitu. Ini kan lagi sales gitu ya. Jadi cost center kategorinya S. Bisnis areanya bicycle, currency-nya US dollar, lalu kita pastikan di control ini komitmen update-nya di diselect, lalu exit. Oke, N32ZZ beres, berarti kita sekarang ke N33ZZ ya. Shift F4. Oke, lalu di sini NAGS 10ZZ. Oke, lalu kita klik continue. Oke, namanya adalah Global Sales Cost. Description-nya NA Global Sales Cost. Oke, siapa yang bertanggung jawab? Tentu adalah Global Sales Manager-nya yang bertanggung jawab. Cost center kategorinya S, bisnis areanya bicycle BI ya. Lalu currency-nya US dollar. Lalu ke kontrolnya kita pastikan komitmen update-nya jangan dipilih, lalu exit. Oke, berarti N30 sudah semuanya ya. Masing-masing sudah kita buat. Oke, saya save dulu. The change have been saved. Oke, good. Oke, sekarang masih ada N40. Nah, baik dari N41 sampai N45 ini masing-masing ada satu. Oke, kita kerjakan saja pelan-pelan ya. Ini untuk NF4. Oh, aduh, saya salah tekan. Oke, gimana ini? Saya salah tekan. Nggak bisa dihapus ya. Oke, ini makanya jangan sampai salah tekan ya. Oke, saya cancel saja karena tadi untungnya udah di save. Oke, saya balik lagi. Oke. Yes, sudah kembali dengan normal.
Ada gunanya ya, rajin-rajin nge-save. Jadi kalau pas ada salah, kita bisa back langsung. Oke. Oke, di sini mau buat cost center ya. Di sini di N41 ini adalah NARD. NARD, Research and Development gitu ya. Oke. Namanya adalah R&D cost tentunya ya. ZZ R&D cost. Description-nya, ini kurang spasi. Description-nya NA Research and Development cost. Siapa yang bertanggung jawab? Research and Development Manager. Cost center kategorinya F. Bisnis areanya sama, bicycle. Currency-nya US dollar. Lalu pastikan komitmen update-nya jangan dipilih ya. Exit. Oke. Lalu yang berikutnya di N42ZZ. Kita buat cost center yang baru. Yang berikutnya adalah NAPR. NAPR 10ZZ. Oke ya. Continue. Namanya adalah production cost. Production cost. Description-nya NA production cost. Siapa yang bertanggung jawab? Production manager tentunya. Cost center kategorinya F, bisnisnya bicycle, currency-nya US dollar, lalu komitmen update-nya di select ya. Oke, sip. Exit. Oke, 3 lagi di N4 ini di N43. Oke ya, ini N43 kita buat di sini NAPM 10ZZ. Oke, apa ini? Plant maintenance ya. Plant maintenance cost. Maintenance cost. Siapa yang bertanggung jawab? Plant manager tentunya ya. Plant maintenance manager. Cost center kategorinya L. Bisnis areanya bicycle. Currency-nya US dollar. Lalu pastikan komitmen update-nya di select. Oke. Oke, sekarang yang N44. Cost centernya 44 NAQM buat quality management ya, quality management. Oke, namanya quality management cost. Description-nya NA quality quality management cost. Siapa yang bertanggung jawab? Quality Management Manager tentunya. Cost center kategorinya F. Bisnis areanya bicycle. Lalu US dollar. Pastikan komitmen update-nya di select. Oke. Kita save. Oke, N41 beres. N42 beres. N43 beres, N44 beres. Nah, sekarang kita masuk ke N45. Oke. Sip 4 di sini adalah customer service ya. Jadi di sini NASM, oke, NASM 10ZZ. Continue. Di sini customer service, namanya NA customer
customer service gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab? Service manager tentunya. Cost center kategorinya H, bisnis areanya bicycle, currency-nya US dollar, lalu pastikan komitmen update-nya di select ya. Oke, selesailah yang N40. Sekarang satu lagi, yang N50. Nah, N50 ini dia nggak punya group name, jadi langsung ke cost center gitu ya. Di sini. Jadi kita alas sini, dari sininya langsung kita klik kanan, insert cost center. Di sini namanya NAIT 10ZZ. Langsung continue. Pasti namanya adalah IT cost. Di sininya global IT cost. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu global IT manager. Cost center kategorinya H, bisnis areanya bicycle, currency-nya US dollar. Pastikan komitmen update-nya di select, lalu exit, lalu kita save. Pastikan the change have been saved. Ya. Sudah selesai. 133 sudah selesai. Kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke fase 1.3.4 di mana kita mau membuat cost element, grup-grup untuk cost element. Caranya gimana? Kita masuk di menu controlling ya. Controlling. Lalu kita pilih yang cost element accounting. Lalu pilih master data. Lalu pilih cost element. Lalu pilih yang create cost element groups. Nah, di sini kita pilih yang create cost element group ya. Kita pilih double klik yang create cost element group. Lalu di sini kita minta cost controlling areanya. Cost element group ini tentu punya kita. Kita search. Cost element. Lah, saya ngapain di sini ya? Nggak usah sini ya. Sorry. Di sini langsung aja langsung kita isi ya. Yang perlu diisi adalah controlling area kita. Tunggu ya, saya pastikan insert. Ini tadi nggak muncul, berarti kita bisa langsung. Kelihatannya ini udah otomatis masuk ke controlling area saya. Jadi kalau kamu ada muncul Windows gitu ya, Windows kecil di sini. Nah, itu kamu masukkan controlling areamu ya. Nah, sekarang di layar ini di create cost element group initial screen, kita masukkan cost element groupnya adalah NA yang tadi udah kita buat ya. Lalu saya tekan enter, masuk ke sini. Nah, di layar ini create cost element group structure, saya perlu masukkan NA cost element total. Nah, dari sini saya klik lower level. Lalu di sini saya akan masukkan NASECO 10ZZ.
Short description-nya adalah NA secondary cost element total. Lalu di sini klik cost elemennya. Oke. Apa sih yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah from value-nya dari 800.000 sampai 899.999. Nah, enter lalu muncul seperti ini, lalu saya save. The change has been saved. Oke, tahap 1 beres. Lalu kita kembali klik di ini di NA10ZZ, kita klik ya. Jadi pastikan kursormu ada di NA10ZZ. Lalu klik lower level. Ya, kalau tadi di NA-Exec berarti kalian klik same level ya. Nah, di sini kita masukkan NA buat primary. Tadi kan secondary cost element ya. Sekarang buat primary cost element kodenya NA prim 10ZZ. Oke, keterangannya NA primary cost element total. Nah, kalau masih ingat bedanya antara primary dan secondary cost element itu kalian harus ingat-ingat lagi yang mana yang terhubung langsung dengan modul finansial ya. Nah, itu mungkin keluar nanti kalau ujiannya. Oke, udah ada di sini, kita klik cost element. Oke, yang ini di sini kita masukkan dari 700.000 sampai 799.999. Tekan enter, lalu muncul seperti ini, lalu klik save. Pastikan the changes have been saved. Nah, kalau sudah, bisa klik exit. Oke. Nah, sekarang kita supaya semua bisa berjalan dengan baik, kita harus buka posting period, gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita bergerak pindah dari modul controlling masuk ke modul financial accounting. Di sini kita pilih yang financial accounting global settings. Lalu kita pilih financial accounting global settings. Kita pilih ledgers, lalu pilih fiscal year and posting periods. Lalu pilih posting periods, lalu pilih open and close posting periods. Oke, nah kalau ditanya posting period variannya, kita isi GL ya, GL dan 2 identifier masing-masing, lalu klik continue. Nah, di sini posting periodnya ya. Kita perlu specify time intervals, jadi kita buat new entries. Nah, di layar ini beberapa hal yang perlu kita masukkan. Pertama, atributnya. Oke, di sini plus. Oke, valid for all account types. Lalu kok nggak muncul? Ya udah ternyata ya. Lalu from period berapa? 1 year-nya tahun sekarang 2020 ke periode berapa? Periodenya 12, maksudnya bulan 1 sampai bulan 12 gitu ya. Sampai tahun berapa? Oke, sampai seterusnya. Lalu from period 2 ini yang adjusting period ya. Kan tadi ada plus 1, kita pakai kalendernya K1 gitu ya. Ini jadi 13, current year-nya 2020, to period 2-nya 13 juga, tahunnya 9999. Enter. Oke. Lalu saya save. Pastikan ada keterangan data was saved. Kalau sudah, kita tekan exit 3 kali. Nah, oke, kalau kalian lihat di modul ada opsional untuk close posting period.
Nah, ini dilakukan nanti. Kalau misalnya sekarang kan kita bulan September, nanti bulan depan kita akan ada menemukan pesan error. Nah, artinya yang bulan lalu kita harus closing dulu. Nah, caranya itu ngikutin petunjuk yang di modul ini, yang ada keterangan 136 opsional ya. Oke, saya kasih tunjuk. Jadi ini bukan di menu ini, tapi di SAP menu. SAP menu itu adalah yang ada di sini ya. Ini SAP menu, bukan di menu mengeksekusi project. Nah, itu masuk dari SAP menu, kita pilih ke logistik, lalu pilih materials management, pilih material master, lalu pilih other, lalu pilih close period. Nah, ini oke, saya akan buat favorit. Karena kalau ganti bulan kita harus melakukan transaksi ini gitu ya. Jadi ini fase 136 ini ya. Lalu apa sih yang dilakukan di sini? Oke. Nah, di sini kita apa yang perlu kita masukkan tentu company code-nya company code kamu semua ya masing-masing. Nah, lalu ini kan enter next period. Next period berarti maksudnya anggap sekarang bulan Oktober. Berarti yang bulan September itu harus ditutup, begitu kan? Nah, jadi kalau sekarang bulan Oktober misalnya berarti di sini kita isi periodnya bulan 10, lalu fiskalnya tahun sekarang gitu ya. Lalu close period only-nya di select gitu ya, close period only, lalu execute. Nah, sekarang nggak perlu dulu. Oke? Karena kita masih di bulan 9. Jadi dan bulan 8 kita nggak ada data apa-apa. Jadi kita nggak perlu closing period. Oke, dengan demikian berakhirlah fase 1.3 untuk mengisi master data. Berikutnya kita akan bahas fase 1.4 di video yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan berkati.